Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan menjelaskan tentang materi kelompok saya, yaitu aspek manajemen, yang disusun oleh Dian Satria, Siti Puji Rahayu, dan Nur Magafira. Aspek-aspek manajemen itu yaitu memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam manajemen yaitu perencanaan, memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. 4 macam pendekatan utama dalam pembuatan suatu perencanaan, yaitu pendekatan atas bawah, itu top down, pendekatan bawah atas, bottom up, pendekatan campuran, dan pendekatan kelompok. Fungsi kegunaan perencanaan itu ada 10. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang, mengarahkan perhatian pada tujuan, meringankan biaya, sarana untuk mengadakan pengawasan, penerjemah kebijakan umum berupa perkiraan yang bersifat ramalan, berfungsi ekonomi, dan memastikan suatu kegiatan, alat koordinasi, dan juga alat sarana pengawasan. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu menetapkan sasaran, yang kedua, merumuskan posisi organisasi pada saat ini, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran. Yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Dan juga dalam pengorganisasian, yaitu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Contohnya yaitu mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Dan juga dalam perorganisasian ini terbagi atas 5 langkah, yaitu merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi dan misinya. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh kelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi. Yang kelima, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk memperhatikan atau meningkatkan efektivitas. Yang selanjutnya itu penggerakan. Aspek penggerakan ini merupakan bagian dari manajemen. Hendaknya diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek maupun manajemen implementasi bisnis kelak dapat berjalan dengan baik, sehingga ia dapat dinyatakan layak menyusun agar pergerakan ini dapat berjalan dengan baik. Hendaknya dikaji dari beberapa sisi, seperti fungsi penggerakan yang harus terpenuhi, serta sikap dan perilaku seorang pemimpin yang hendaknya memiliki kriteria agar ia dapat menggerakkan bawahannya. Fungsi penggerakan juga memiliki fungsi penggerakan dalam pokok manajemen, yaitu mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut, melakukan daya tolak pada seseorang, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik, dan juga mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pemimpin, tugas dan organisasi tempat mereka bekerja, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Untuk slice dan juga kepada kepemimpinan ini adalah sebagai suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempertahankan kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang kelompok. Menurut Chapman yang dikutip dari Timpe, 5 landasan kepemimpinan yang kokoh adalah cara berkomunikasi, pemberian motivasi, kemampuan memimpin, pengembalian keputusan, dan juga kekuasaan yang positif. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada Siti Puji Rahayu. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dian Satria. Pengendalian. Yaitu pengendalian atau controlling. Ada banyak sebutan bagi pengawasan, pengendalian atau controlling, antara lain evaluating, appraising, atau correcting. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Fungsi pokok pengendalian terbagi 4, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya
penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam pengawas. 2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. 3. Mendinamisasikan organisasi. 4. Mempertebal tanggung jawab. Jenis pengendali Aduh, jaringan. Proses pekerjaan pengendalian represif, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Yang kedua, atas dasar aspek objek terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian administratif yang dilakukan di bidang administrasi. Yang kedua, pengendalian operatif dilakukan di bidang operasional. Jenis ketiga pengendalian yang yaitu atas dasar aspek subjek terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern. Pengendalian intern yang ditujukan pada pelaku fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, pengendalian ekstern ditujukan pada pelaku di luar fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya, sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian suatu organisasi mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan para anggota dewan pengawas, manajemen, dan pemilik organisasi. Sehubungan dengan pentingnya pengendalian dan penekanan pada organisasi secara umum, lingkungan pengendalian ini menyediakan pola bagi terciptanya pengendalian dalam sistem operasi dan pencatatan dalam organisasi. Yang kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang efektif disusun dari metode-metode dan catatan-catatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang sudah diotorisasi. Kedua, menjelaskan transaksi tersebut pada saat yang tepat terjadi rincian yang cukup. Ketiga, untuk mengklarifikasikannya secara tepat untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang keempat, mengukur nilai transaksi sehingga nilai keuangan dapat dicatat dalam laporan keuangan. Yang kelima, menyajikan transaksi-transaksi tersebut dalam laporan keuangan lengkap dengan pengungkapan yang diperlukan. Ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian menurut unsur-unsur, yaitu organisasi yang tepat atas transaksi dan kegiatan. Pemisahan fungsi sehingga peluang seseorang untuk berbuat salah dan menyembunyikan kesalahan atau kecurangan dalam organisasi normal menjadi minim. Misalnya, pemisahan fungsi yang membedakan tanggung jawab untuk mengotorisasikan, mencatat, dan menyimpan pada orang-orang yang berbeda. Selanjutnya akan diteruskan dengan Nurma Gevira. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Siti Rahayu, yaitu implikasi. Implikasi merupakan suatu efek atau akibat yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dampak ini akan dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu istilah ini akan ada di dalam suatu laporan penelitian, khususnya karena akan memberikan hasil yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pembacanya. Jenis implikasi. Implikasi merupakan suatu istilah yang paling cocok digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian dan jarang sekali dipergunakan di dalam bidang lainnya. Terdapat 3 jenis implikasi yang ada di dalam bidang penelitian. Teoritis, jadi merupakan suatu kajian yang mendasar untuk mendukung adanya penelitian yang memungkinkan untuk dapat dilakukan. Pada umumnya, teoritis dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain.
B. Manajerial. Jenis ini merupakan kebijakan yang di dalamnya terkait objek yang sedang dilakukan atau diteliti. Kebijakan ini dapat berupa kode etik yang harus dapat dilakukan dan terdapat dua jenis kebijakan, yakni satu prosedural, dua substantif. C. Metodologia. Jenis ini merupakan metode atau cara peneliti di dalam menarik kesimpulan dengan benar. Ya, baik. Terima kasih untuk presentasi kelompok saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.